topik yang sangat relevan dengan kehidupan pelajar masa kini, khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu etis atau tidak penggunaan AI di kalangan mahasiswa untuk mengerjakan studi akhir atau skripsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Kezia Sujita Nababan selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke diskusi panel kita, saya sudah mendatangkan 4 tokoh publik yang sangat hebat-hebat dan sangat keren-keren. Di sebelah kiri saya ada Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Muhammad Nur Al-Farizi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Nur? Oke. Di sebelah Bapak Nur sudah terlihat wanita yang sangat cantik, yaitu ibu psikolog kita, yaitu Ibu Angelika Ludwina. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Angelika. Tidak pas rasanya kita tidak menghadirkan beberapa tokoh dari universitas ya teman-teman. Kita sudah menghadirkan ibu dosen di sebelah kanan saya yang sangat cantik ini dari Universitas Diponegoro, yaitu Ibu Intan Amalia. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Intan. Sebelah Ibu Intan udah pastinya nih, kalau misalnya mencakup universitas dan ibu dosen tentunya ada mahasiswa yang sangat keren dari Universitas Pajajaran, yaitu Ananda Aisyah Putri. Boleh diberikan tepuk tangan kepada Putri. Oke, pasti teman-teman udah penasaran nih tentang pembahasan kita mengenai topik kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk nih ke dalam diskusi panel kita hari ini. Saya memberikan pertanyaan nih kepada Bapak Menteri Pendidikan kita. Bagaimana nih Pak untuk strategi Kemendikbudristek dalam memastikan implementasi etika penggunaan teknologi kecerdasan buatan di perguruan tinggi, khususnya dalam meminimalkan resiko plagiarisme dan pelanggaran integritas dalam akademik itu sendiri Pak? Boleh Pak dijawab Pak? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator. Jadi strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh Kemendikbudristek ini, yang pertama itu bisa menerbitkan buku panduan dalam penggunaan AI dalam perguruan tinggi. Jadi buku ini itu menjelaskan tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di kuliah. Yang kedua itu menggunakan alat bantu untuk mendeteksi plagiarisme. Jadi alat itu bisa mengidentifikasi hasil pekerjaan tersebut itu hasil buatan AI atau bukan. Yang ketiga itu bisa menciptakan atau membuat sanksi kepada pelanggar. Oke, terima kasih ya Bapak untuk strategi Kemendikbudristek kita. Bahwa tadi Bapak Menteri kita bilang Kemendikbudristek itu mau mengeluarkan buku panduan serta sanksi terhadap pelaku plagiarisme ya Bapak. Oke, bagus sekali jawaban dari Bapak Menteri kita. Kita berlanjut lagi ke Ibu psikolog kita di sebelah saya ini yang sangat cantik. Bagaimana Ibu mengaruh ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi kecerdasan buatan terhadap perkembangan kemampuan kognitif mereka Ibu, terutama dalam aspek berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pembentukan kepercayaan diri dalam studi akademik itu sendiri. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Moderator telah mengundang saya dalam diskusi panel kali ini. Izinkan saya menjawab. Menurut saya ketergantungan berpikir mahasiswa pada AI itu sangat-sangat apa ya, kurang
yang menggunakan AI juga akan merasa apa ya, lebih suka cemas dan ragu jika diberi tugas oleh dosennya sendiri, karena mereka kalau tidak menggunakan AI akan merasa apa ya, jawaban mereka nanti salah atau tidak tepat, akan malu nantinya kalau misalnya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dosen inginkan. Menurut saya penggunaan AI itu bagus sebenarnya untuk jalan apa ya, kayak bantuan akademik mahasiswa dalam menjalani studi akhirnya, dalam menjalani tugas-tugasnya. Namun jika tidak adanya pengawasan dan pengawasan itu sendiri akan memperburuk kepercayaan diri mereka. Oke. Nah, saya tangkap nih ya dari Bapak Ibu psikolog kita bahwa penggunaan AI di kalangan mahasiswa tuh bisa mengurangi kecerdasan kognitif mereka gitu ya. Lebih kayak mengurangi kepercayaan diri mereka, terus mereka lebih gampang cenderung cemas dan khawatir nih. Boleh tuh teman-teman mahasiswa di luar sana dicatat ya. Penggunaan AI boleh, tapi jangan berlebihan. Oke. Sudah, kiri saya sudah, kita pindah ke sebelah kanan kita. Dari tokoh-tokoh universitas kita yaitu Ibu Inta, dari Ibu dosen Universitas Diponegoro. Saya ingin bertanya nih, gimana sih Bu metode yang Ibu Bapak terapkan nih di universitas untuk mengarahkan nih agar mahasiswa mampu menggunakan kecerdasan buatan secara etis dan profesional gitu, sekaligus tetap mendorong mereka mengembangkan keterampilan menulis, meneliti, dan menganalisis secara mandiri itu. Gimana tuh? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, moderator. Saya sebagai dosen buat panduan tugas AI dan juga tugas yang lebih menantang, supaya mahasiswa ini juga bisa berpikir dengan kritis dan juga mereka itu siap untuk menghadapi tantangan di era digital. Sama berarti ya, dari strategi Kemendikbudristek kita juga tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan bahwa Bapak Menteri akan mengeluarkan panduan etika. Nah, sejalan dengan yang Ibu Intan jawab tadi, yaitu buku panduan etika juga. Boleh. Berarti pengajar pendidik kita nih sejalan juga visi-misinya. Oke, berpindah lagi untuk mahasiswa kita yang sangat keren dan dari universitas ternama itu Pajajaran. Boleh nih Ananda Aisyah Putri, saya mau bertanya, dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai alat bantu akademik, upaya apa nih yang Ananda Aisyah lakukan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan Aisyah itu sendiri? Boleh dijawab? Terima kasih atas jawabannya, Ibu Moderator. Saya sebagai mahasiswa 4 atau Universitas Pajajaran, saya itu memastikan bahwa AI itu tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi mahasiswa juga menggunakan AI bukan hanya sebagai uji jawaban atau bahan contekan, tetapi untuk mencari informasi yang kurang atau yang kurang informasi itu dari setiap buku. Jadi mahasiswa itu mencari semua jawaban atau cara-cara melalui AI tersebut atau dari internet. Jadi itu mahasiswa itu sangat butuh AI sebagai motivasi untuk mencari tahu isi tersebut itu apa. Kalau misalkan dia sedang belajar, jadi itu bukan cuma ngasih jawaban atau mendorong kayak ya udah cuma kasih jawaban aja, tetapi itu dia AI tersebut itu menjelaskan per poin-poinnya. Oke. Nah, saya nangkap dari pemaparan Aisyah tadi, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa penggunaan AI itu bisa mengurangkan kepintaran di bidang akademik, tapi ada juga hal positifnya ya Aisyah, bahwa penggunaan AI itu bisa dipakai untuk cari informasi yang mungkin dosen itu sendiri tuh gak dapat memaparkannya untuk mahasiswa. Berarti boleh tuh Bapak Menteri dan Ibu dosen ya
dipahami lagi untuk keluhan hati seorang mahasiswa dalam metode pengajaran. Mungkin boleh dilengkapi informasi-informasi dalam pembelajaran di kalangan mahasiswa, boleh ditingkatkan lagi informasinya. Nah, dari diskusi panel ini kita dapat kesimpulan ya teman-teman, bahwa penggunaan AI itu ada etis dan tidak etisnya. Berarti etisnya ketika kita pakai untuk mencari informasi yang berguna untuk pembelajaran mahasiswa di kehidupannya sendiri masing-masing, terutama di dalam studi akhir, tapi tidak dipergunakan untuk plagiarisme ya Bapak Menteri tadi sudah bicara untuk tidak digunakan untuk plagiat ya, apalagi mencantumkan pencarian AI kalian ke dalam studi akhir kalian. Dan tidak etisnya ketika kalian plagiarisme untuk studi akhir kalian juga memakainya secara berlebihan. Itu bisa aja tadi ibu psikolog kita bilang bahwa bisa mengurangi kemampuan kognitif kita, bisa mengurangi kepercayaan diri kita, juga meningkatkan rasa kecemasan kita terhadap kalau tugas kita nggak selesai, gimana ya kalau tugas kita salah, gimana ya. Oke, dengan ditariknya kesimpulan tadi, itu sudah menutup perjalannya diskusi panel kita pada hari ini. Sekiranya informasi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa di luar sana tentang terkait etis atau tidak etisnya penggunaan AI di kalangan mahasiswa dalam mengerjakan studi akhir mereka bisa terjawab dengan saya menghadirkan para panelis publik ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan di benak hati mahasiswa. Oleh karena itu, ditutup sudah pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini. Saya Kezia Sujitana Memban, selaku moderator diskusi panel pada hari